topik kali ini kita akan bahas terkait ARIMA dan Box-Jenkins. Jadi pertama-tama kita akan bahas di subtopik pertama yaitu terkait time series data. Kemudian di subtopik yang kedua kita akan bahas terkait dengan stasionaritas. Dan di subtopik yang ketiga nantinya kita akan bahas terkait dengan model dari Box-Jenkins atau ARIMA. Oke, kita akan bahas lebih dalam terkait apa sih itu time series data, karena time series data inilah yang biasa kita gunakan dalam peramalan. Time series data adalah suatu data yang menunjukkan suatu informasi dari satu atau lebih objek pada waktu ke waktu secara berurutan. Jadi, ya contoh kita memperoleh data berupa harga saham IBM dari tahun 2000 sampai dengan 2020. Kemudian kita misalnya dapat data nih, data penjualan Unilever dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dan seterusnya. Jadi banyak sekali data time series yang sebenarnya ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya data time series sendiri itu akan terbagi jadi beberapa macam. Yang pertama adalah ada data yang sifatnya itu stasioner, kemudian nantinya akan ada data yang sifatnya itu tren, kemudian ada data yang sifatnya itu musiman. Nah, kenapa sih kita perlu tahu terkait dengan data time series ini? Karena sebenarnya akan muncul dua pertanyaan utama terkait dengan data time series, yaitu yang pertama adalah apakah data yang kita miliki ini akan mampu menunjukkan suatu pola. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah jika memang bisa membentuk suatu pola, apakah pola yang ada itu akan bisa kita gunakan untuk melakukan suatu peramalan. Oke, kita lanjut kepada apa sih jenis-jenis dari pola data dari time series. Yang pertama adalah pola data stasioner. Jadi pola data stasioner itu adalah data yang tidak menunjukkan adanya kenaikan atau penurunan dalam jangka panjang. Atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa kurva dari atau grafik dari data stasioner itu menunjukkan flat atau datar, karena tidak ada kenaikan atau penurunan. Kemudian yang kedua itu adalah data tren. Kalau data tren itu menunjukkan adanya kenaikan atau penurunan dalam jangka panjang. Maksudnya adalah bukan naik turun dalam jangka panjang, maksudnya adalah apakah ada kenaikan terus-menerus secara jangka panjang atau penurunan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Kalau misalnya terjadi kenaikan terus-menerus dalam jangka panjang, berarti itu kita namakan dengan tren yang positif atau mengalami tren peningkatan. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita menemui adanya penurunan terus-menerus secara jangka panjang, itu berarti kita mengalami yang namanya tren penurunan atau tren negatif. Pola data yang ketiga itu adalah data musiman. Jadi data musiman ini adalah suatu pola data yang menunjukkan adanya pengulangan pada periode waktu yang sama. Sebagai contoh, misalnya pada musim hujan, akan terjadi kenaikan penjualan jas hujan. Tapi kalau misalnya tidak pada musim hujan, penjualan jas hujan ya biasa-biasa saja. Artinya pada setiap musim hujan akan terjadi kenaikan penjualan. Nah, itu berarti dalam hal ini akan terjadi yang namanya musiman, pola data musiman. Kemudian pola data yang terakhir itu adalah siklis. Pola data siklis ini adalah pola data yang dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi. Jadi ada fluktuasi ekonomi secara jangka panjang di sekitar garis trennya. Nah, nantinya Anda bisa mengecek pada modul untuk melihat bagaimana sih bentuk dari masing-masing kurva pada pola data yang ada. Baik, kita sudah membahas terkait dengan data time series yang akan kita gunakan dalam proses peramalan. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan terhadap subtopik yang kedua, yaitu terkait stasionaritas.